hatiku teriak, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan Engkau rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu bagi kami. Lingkupi kami Tuhan, sebab kami tahu bahwa rencanamu indah bagi kami. Masa depan kami Tuhan, Engkau yang telah tuntut. Engkau telah melihat keterserah di kami, sehingga Engkau telah menentukan masa depan yang begitu cerah bagi kami. Haleluya. Lingkupiku.
nama Yesus aja. Bagi Kristu aku senyasinlah nama besar keajaiban. Aku main memberi hati keajaiban. Aku main memberi hati keajaiban. Aku main memberi Selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi dalam siaran kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami datang menghadap Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengar daripada firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu. Dan lewat daripada apa yang dikongsikan pada hari ini, biarlah mudah dimengerti oleh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhan yang membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerah masa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya membawa kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota dan yang direbutnya di pergunungan Efraim. Ia membaharui misbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya berserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai
dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maka, anak neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Dari teks bacaan kita ini, tema kita pada pagi hari ini, pembaruan hidup orang percaya. Pembaruan hidup orang percaya. Sebagai orang percaya itu, ada tuntutan yang lebih, ada tuntutan yang istimewa bagi kita. Sebab kita telah mengenal Kristus, yaitu hidup harus ada perubahan baru. Karena kita sudah menerima Kristus, jadi kita perlu ada suatu cara hidup yang baru, cara pemikiran kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan itu menuju kepada yang lebih baik. Jadi pembaruan hidup akan terjadi bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Pada zaman Raja Asa, Yehuda tinggal dalam keadaan damai, Yehuda tinggal dalam keadaan yang tentram, karena Tuhan mengaruniakan keamanan bagi mereka. Walaupun demikian, mereka harus menjauhkan diri mereka daripada penyembahan berhala. Melalui Nabi Azaria, Tuhan mengingatkan Raja Asa tentang betapa pentingnya ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Mendengar perkataan Nabi Azaria, Raja Asa dengan bersemangat mengadakan pembaruan dalam bidang keagamaan. Yang kita perhatikan dalam bahagian ini, pembaruan hidup itu terjadi bila kita yang pertama menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita. Ketika Raja Asa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Azaria, ia menguatkan hatinya dalam ayat yang ke-8. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Pertama, dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dalam ayat yang ke-9. Dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Raja Asa membuang semua berhala di Yehuda dan Benyamin, serta semua berhala di kota-kota yang direbutnya. Ini yang dilakukan oleh Raja Asa. Dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan itu. Jadi waktu kita melihat waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Allah mengingatkan agar mereka tidak menyembah kepada Allah lain. Jadi ini perintah Allah kepada orang Israel supaya mereka menyembah kepada Dia sahaja, bukan kepada Allah yang lain. Dalam Keluaran pasal yang ke-32, orang Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka membuat anak lembu tuangan. Mereka sujud menyembah kepada patung itu. Jadi apakah orang Israel tidak melihat pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka? Mereka banyak kali melihat
mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi di dalam pasal ini, dalam Keluaran pasal yang ke-32, di mana mereka menyimpang daripada jalan Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada Allah lain. Mereka mulai menyembah kepada anak lembu tuangan itu. Mereka sujud menyembah kepadanya. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh mereka, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menulahi mereka. Jadi kira-kira 3.000 orang yang mati. Jadi Tuhan tidak mau umat pilihannya menyembah kepada Allah lain selain dari Dia, Allah yang menciptakan alam semesta. Karena mereka adalah umat pilihannya, mereka harus hanya menyembah kepada Dia saja, bukan kepada Allah yang lain. Demikian dengan kita pada hari ini. Berhala itu adalah ada perkara yang lain yang lebih utama daripada Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk karena pekerjaan kita, karena hal-hal yang lain, sehingga hal itu menjadi keutamaan kita dan kita abaikan perkara-perkara yang Tuhan inginkan daripada kita. Yang menguatkan kita adalah bila kita membuang perkara yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Karena hal itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan sesuatu tugas kita mengutamakan tugas kita saja, sehingga hubungan kita dengan Tuhan terabai. Kita tidak ada masa untuk berdoa, kita tidak ada masa untuk merenungkan firman Tuhan itu. Jadi Tuhan tidak mau perkara itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia mau kita menyembah kepadanya. Dia mau hati kita tetap kepada Dia. Walaupun kita sibuk bagaimanapun dalam pekerjaan kita, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Yang terbaik adalah masa kita yang teratur dalam kita merenung firman Tuhan, teratur dengan baik dalam kita berdoa. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Oleh itu jemaat Tuhan, kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Asa, yaitu dia memperbarui mezbah Tuhan. Dia memperbarui mezbah Tuhan dalam ayat yang ke-9. Selain dari membuang dewa-dewa kejijikan, Raja Asa memperbarui mezbah Tuhan. Jadi dalam keluarga Raja Asa sendiri, ada yang menyembah kepada patung Asyera, yaitu neneknya sendiri. Jadi ini yang dilakukan oleh Raja Asa. Raja Asa memperbaiki mezbah dalam keluarganya. Karena di dalam keluarga raja itu sendiri, mereka menyembah kepada dua Tuhan. Satu, Raja Asa mereka berdoa kepada Allah. Tetapi neneknya menyembah kepada patung yang keji itu. Jadi Raja Asa memperbaiki mezbah dalam keluarganya, sehingga dia mengambil tindakan disiplin dalam keluarganya sendiri. Jadi bagaimana dengan kita pada hari ini jemaat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perbaiki kehidupan rohani kita yang suam-suam itu. Perbaikikannya. Perbaiki mezbah ibadah kita. Andalkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam itu. Perbaiki mezbah doa kita. Seperti yang saya katakan tadi, atur masa-masa kita berdoa dengan baik, supaya ada hubungan kita kepada Tuhan, terpelihara hubungan kita dengan Tuhan. Itu cara kita sebagai orang Kristen. Itu cara kita sebagai orang pilihan Tuhan. Kita perlu memperbaiki kehidupan rohani kita. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Asa untuk menguatkan hatinya, dia mengumpulkan rakyatnya. Jadi dalam
melakukan pembaruan, tantangan itu harus ditempuhi. Ya, untuk melakukan sesuatu pembaruan ada tantangannya. Jadi tantangan itu harus kita tempuhi. Oleh itu kita perlu ada kesatuan, seperti yang dilakukan oleh Raja Asa ini. Dia tidak melakukan suatu pembaruan dalam pemerintahannya dengan kekuatan dia sendiri, tetapi dia mengumpulkan semua rakyat Yehuda yang bersama dengan dia. Jadi mereka harus bersatu untuk melakukan suatu pembaruan. Bila ada kesatuan, semua kerja dapat berjalan dengan baik, dengan hati yang senang. Begitu dengan kita juga pada hari ini. Untuk melakukan satu pembaruan, pasti ada tantangannya. Tetapi kita tidak boleh lari daripadanya. Kita harus menempuhnya bersama dengan Tuhan. Jadi bila kita melakukan semua kerja ini, ada satu kesatuan kita akan melakukannya dengan baik. Kita melakukannya dengan hati yang senang. Jadi bahagian yang kedua yang kita perhatikan, pembaruan hidup orang percaya itu. Yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Raja Asa membawa rakyatnya agar mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Siapa saja, baik tua atau muda, mereka harus mencari Tuhan. Mereka harus hidup menurut kehendak Tuhan. Baik laki-laki atau perempuan yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Itu dalam ayat yang ke-12. Jadi Raja Asa ini, dia lakukan suatu perubahan yang besar. Dia mengumpul semua rakyatnya supaya mereka hidup mencari dan hidup menurut kehendak Tuhan itu. Mencari Tuhan harus dengan segenap hati kita. Hidup ini banyak tantangan yang membuat kita selalu mengeluh. Apalagi dengan keadaan kita pada masa sekarang. Kita melihat keadaan dalam dunia yang ada penularan coronavirus sampai masuk ke dalam negara kita. Jemaat Tuhan, perkara-perkara seperti ini perlu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Untuk masa-masa ke depan ini, dalam kita bekerja, ada perubahan, ada cara kerja yang baru. Tidak kita sama seperti dulu lagi. Perlu ada satu kesabaran. Waktu kita untuk masuk di dalam tempat-tempat gereja kita, masuk dalam rumah ibadah kita, tidak seperti dulu lagi. Perlu ada kesabaran. Jadi jemaat Tuhan, apakah perubahan seperti ini membuat kita menjadi lemah untuk mencari Tuhan? Pasti tidak. Jadi oleh itu jemaat Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita sangat penting untuk kehidupan kita ini. Bukan untuk kehidupan di dalam dunia saja, tetapi sampai membawa kita kepada Tuhan. Jadi oleh itu kita perlu mencari Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Cari Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita perhatikan adalah pembaruan hidup orang percaya itu memberi persembahan dengan hati yang benar. Raja Asa dan rakyatnya membawa persembahan mereka kepada Tuhan, yaitu lembu, sapi, kambing, domba, emas, perak, dan lain-lain. Itu dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dan ini persembahan yang mereka bawa. Tuhan berkenan kepada persembahan mereka. Ya, apakah Tuhan berkenan dengan banyaknya persembahan yang mereka persembahkan itu? Apakah Tuhan melihat emas yang mereka bawa? Apakah Tuhan melihat perak yang mereka persembahkan kepada Dia?
Sudah tentu tidak. Tuhan melihat hati mereka yang mempersembahkan persembahan itu. Jadi jemaat Tuhan, waktu mereka memberi persembahan itu dengan hati yang ikhlas, Tuhan mengaruniakan keamanan selama pemerintahan Raja Asia. Jadi Tuhan bukan melihat banyaknya yang mereka beri, berharganya apa yang mereka beri, tetapi Tuhan melihat hati mereka yang ikhlas memberikan itu. Jadi disebabkan itu Dia mengaruniakan keamanan kepada mereka. Demikian dengan kita pada hari ini. Persembahan kita tidaklah seperti yang dilakukan oleh Raja Asa dan rakyatnya. Persembahan kita hasil dari kerja kita. Kita persembahkan hasil kita kepadanya. Kita persembahkan hidup kita kepadanya. Kita serah hidup kita untuk pembaruan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita persembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di mana saja kita berada, persembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akibat dari pembaruan hidup yang benar kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Akibat dari pembaruan hidup kita yang benar kepada Tuhan, kita akan beroleh damai daripadanya itu dalam kehidupan kita. Oleh itu jemaat Tuhan, ketiga bahagian ini mengajar kita, yaitu supaya kita ada satu pembaruan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita hanya sampai di sini saja. Sekian, Tuhan memberkati.